kabarnya hari ini adik-adik? Tentunya Kakak Uli harap kabarnya baik dan luar biasa. Ayo, mana jempolnya, angkat tinggi-tinggi. Ya, hari ini kita adik-adik semua sudah siap beribadah. Tentunya sudah duduk yang manis, sudah siapkan Alkitabnya, sudah siap dengan uang persembahannya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Doa ini akan dipimpin oleh Kakak Dian. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah saat ini, kita akan berdoa. Ayo, semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan yang indah untuk kembali kami akan beribadah bersama-sama secara online. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, adik-adik di rumah, tadi kita sudah berdoa untuk doa pembukaan. Sekarang tiba saatnya kita mau memuji Tuhan. Adik-adik semua, ayo bangkit berdiri, kita semangat memuji Tuhan. Lagu pertama kita menyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Ya, adik-adik di rumah masih semangat tidak? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, masih semangat, masih tetap berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu yang bertema tentang damai. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Raja Damai. Sama seperti kita semua, hati kita pasti penuh dengan kedamaian karena Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Hey Peace. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, yo. Hey, peace, hey, peace, hey, peace, yo. Damai Kristus meminta dalam hatiku. Nyanyian mazmur pujian
menyaksikan siapa yang bintang tamu kita hari ini? Ya, sekarang duduk manis. Mari kita saksikan sama-sama. Jadi rencananya kapan sekolah akan dibuka? Ya, menurut Menteri Pendidikan, sekolah akan dibuka pada saat awal tahun ajaran baru di bulan Juli. Nah, itu kabar yang beredar pada saat ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kawannya pasti Baik, luar biasa. Nah, kita ini Kakak Lia sebagai apa kira-kira ya? Sudah pegang mic. Kira-kira berbusana seperti ini Nah, sebagai hari apa? ini Kakak Lia sama Kakak Fani sebagai reporter atau Ya, pembawa. pembawa kabar. Nah, tentunya ada yel-yel yang akan kita bawakan pada saat ini. Nah, ayo adik-adik semua berdiri, sama-sama kita belajar bagaimana yel-yel pembawa kabar sukacita. Nah, dalam kurung pembawa kabar suka, bagaimana kabar suka tentang Tuhan Yesus. Iya. Oke, Kak Fani. Kita Siap, mulai ya, siap-siap di rumah ya. Kita mulai Kakak Lia. Ayo. Saya pembawa kabar sukacita. Ayo sekali lagi Kak Fani. Sekali ayo. lagi ya. Ayo adik-adik di rumah semangat, ayo. Saya pembawa kabar sukacita. Ya. Saya adik-adik. Nah, Kak Fani, Ya. kita sebagai pembawa sukacita, kabar sukacita ada challenge-nya. Oh, apa itu Kakak Lia challenge-nya ya? Coba adik-adik di rumah ya, cari berapa? Tiga ayat. Tiga ayat tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus membawa kabar sukacita itu. Coba cari 3 ayat di rumah ya adik-adik. Kalian tunggu kirim setelah ibadah selesai sebentar. Dikirim di mana itu Kakak Lia? Kirim di mana Pak Fani? Di Facebook PPA GKST Immanuel atau di grup-grup WA kakak-kakak pelayan anak yang ada di GKST Immanuel. Nah, tunggu ya adik-adik, Tunggu ya. mencari apa? 3 ayat tentang kabar kesukaan tentang Tuhan Yesus. Cari ya 3 ayat itu adik-adik. Cepat dikirim siapa cepat 3 yang cepat dia dapat hadiah. Oke Kak Fani? Oke. Kita kasih hadiah ya. Iya, pasti. 3 orang tercepat dapat hadiah. Ditunggu ya adik-adik. Sebentar selesai ibadah langsung kirimnya, cari di rumah. Karena 3 ayat tentang kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Oke, ayo kita tutup lagi dengan yel-yelnya ya. Ayo adik-adik semua berdiri. Kita yel-yel lagi. Saya pembawa kabar sukacita. Shalom, dadah. Ya adik-adik, bagaimana bintang tamunya tadi? Seru tidak? Ya, sekarang sudah saatnya kita mau berikan persembahan. Sudah siap uang persembahannya? Kita menyanyikan lagu Hendaklah, hendaklah masing-masing memberi. Hendaklah, hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hendaklah, hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang, karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah memuji-muji nama Tuhan, kita sudah berikan persembahan juga. Jadi tiba saatnya kita semua akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita sudah siapkan Alkitabnya di rumah ya. Sudah duduk manis, tapi sebelum kita dengar cerita firman Tuhan dan akan berdoa, kita menyanyi dulu lagu Aku Milikmu.
waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa mengasihi kehidupan kami, di mana pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan saat ini juga kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Dan dalam ibadah kami saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ori. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua, memberkati Kak Ori, sehingga firman Tuhan yang hendak disampaikan benar-benar kami boleh mengerti, terutama bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kami semua, sehingga kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh dengan bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Kakak Ori mau tanya dulu, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu yang lalu? Ya, ayat hafalan minggu lalu terdapat pada Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya jangan lupa siapkan Alkitabnya. Nah buat adik-adik yang masih kecil, minta tolong sama mama dan papa untuk membantu membacakan Alkitab. Firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam Roma 1 ayat 18 sampai 25 dengan judul Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Nah adik-adik, inti dari cerita ini bahwa Tuhan marah terhadap manusia. Karena apa? Karena manusia sering melakukan kefasikan dan kelaliman. Apa itu kefasikan dan kelaliman? Kefasikan itu adalah sikap manusia yang masih terus mau berbuat yang jahat. Sedangkan untuk kelaliman itu sifat sombong dari manusia. Jadi Tuhan marah dengan kebiasaan atau kelakuan manusia yang sering melakukan kefasikan dan kemurkaan. Sini di ayat 18 sudah sangat jelas bahwa sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tetapi Tuhan menghukum manusia dengan caranya, di mana pada ayat 24 dan 25 itu Tuhan sudah menegaskan bahwa karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi meskipun Tuhan marah, tapi Tuhan masih mengasihani manusia. Kenapa? Seperti yang adik-adik ketahui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Meskipun dia diciptakan serupa dengan gambar Allah, tapi manusia juga diciptakan oleh manusia dengan Tuhan memberikan hati. Adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Mari kita saksikan bersama drama singkat yang akan dibawakan oleh kakak-kakak pelayan anak dengan judul Mendengarkan Suara Hati Tuhan. Mabar kita, mabar. Mari Jo. Oke. Mumpung ada yang dibikin. Jo. Oke. Coba teman kita. Iya, sudah. Masuk. Iya, turun Jo ya. Ayo turun. Ayo, di mana? Semuanya di mana? Tunggu. Cepat. Tunggu saya. Tolong saya. Cuma dapat apa cepat. Sudah kali 4 mu. Belum lah, bagi dulu. Ewi dengan Langi, Fani. Ya. Kamu tengok pergi di Rabu Gembira. Apa ini? Hari Rabu Gembira ini. Apa ini? Iya. Apa itu? Tengok pergi beribadah Rabu Gembira. Hah? Hari Rabu. Rabu Gembira. Ih, bagus sekali. Jadi bagaimana kita? Ayo. Tunggu sedikit lagi. Anjo semua lambat kita. Jam berapa kita mulai? Gas. Tunggu. Jam 4 mulai. Tembak. Anjo. Di mana Kak? Ibadah Jo dulu. Kok tidak bisa mau bermain? Satu lagi ya? Ayo pergi lagi. Ya. Itu tuh saya bilang bagaimana Fani so pikir le. Pikir tidak. Kita bisa suka bermain. Tapi dalam hatiku bilang begitu ibadah.
Begitu Ida Sama kayak Mbak bilang dalam hati ini kayak disuruh-suruh pergi ibadah dan sama ikut juga kata hatiku. Barangkali Tuhan kau yang bicara dalam hatiku ini. Saya mesti mau ibadah juga. Saya pergi tunggu Hati nurani inilah yang menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan kepada kita manusia siapa dirinya. Serta ada Alkitab atau Injil yang merupakan anugerah dari Tuhan sebagai pegangan kita agar kita mampu untuk membatasi diri terhadap keinginan kita melakukan hal-hal yang jahat. Melalui Alkitab dan hati nurani, kita akan mengetahui dan menyadari bahwa ada standar kebenaran yang harus kita taati. Nah, adik-adik, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling baik, diberikan kemampuan oleh Tuhan yang sangat istimewa dibandingkan makhluk ciptaan lain. Kenapa? Nah, karena Tuhan masih memberikan hati terhadap manusia. Meskipun manusia sudah sering melakukan kefasikan dan kelaliman, tapi Tuhan masih mengasihani, masih memaafkan manusia dengan memberikan hati. Jadi hati nurani itu merupakan alat untuk Tuhan untuk mengingatkan kembali kepada manusia siapa sebenarnya dirinya. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Roma 1 ayat 16 bagian B. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Ayat hafalannya boleh dikirimkan ke WhatsApp kakak-kakak pelayan anak atau ke Facebook PPA GKST Immanuel. Adik-adik di rumah, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa ayo? Ya, tentunya oleh Kakak Ori. Jadi sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelumnya, pokok-pokok doa ini akan dibacakan oleh Kakak Yani dan Kakak Sini. Ya, adik-adik di rumah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok doa yang akan kita berdoakan bersama. Yang pertama, kita berdoa buat kakak-kakak pelayan anak Immanuel Palu yang terus setia melayani Tuhan. Berikan yang terbaik untuk kita dalam ibadah-ibadah saat ini, biarlah mereka terus diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan kita berdoa berikutnya untuk mama dan papa, orang tua kita dalam pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan papa dan mama. Terus Tuhan berikan kesehatan dalam pekerjaan mereka. Dan kita juga berdoa buat teman-teman kita yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Terus dukung mereka dalam doa. Dan juga kita berdoa buat teman-teman kita yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dan tak lupa kita berdoa buat teman-teman kita fakir miskin, anak yatim piatu yang terlantar, yang sampai saat ini masih kesulitan jalani hidup mereka di masa pandemi ini. Kita berdoa dukung mereka agar Tuhan terus berikan kekuatan. Selanjutnya kita berdoa buat persiapan untuk sekolah minggu dan sekolah yang rencananya akan tatap muka. Dan selanjutnya kita berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kita. Yang selanjutnya kita akan berdoa buat cuaca yang saat ini sedang kurang baik. Selanjutnya kita berdoa buat COVID-19 yang sampai saat ini juga belum berakhir. Selanjutnya kita berdoa buat persembahan kita tadi. Dan selanjutnya kita berdoa buat penutup. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Walaupun kami masih kecil, kiranya Roh Kudus Tuhan akan terus menolong kami semua anak-anak-Mu. Memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan memberkati sukacita kami dan biarlah kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati kehidupan kami.
anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang sakit saat ini, mungkin mereka dirawat di rumah sakit pun, yang dirawat di rumah, mari Tuhan tolong sembuhkan sehingga mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala. Kami berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak kami, diberkati mereka selalu dalam pekerjaan mereka. Ketika mereka tidak mempunyai pekerjaan lagi saat ini, mari Tuhan yang akan menolong, membukakan jalan sehingga mereka pun bisa makan seperti sedia kala. Mereka pun dapat mendapatkan pekerjaan seperti sedia kala, dan kami mau serahkan untuk setiap orang tua dari anak-anak kekasih kami ini. Berkati kehidupan mereka masing-masing, beri kuat sehat kepada mama dan papa mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak fakir miskin yang sampai saat ini mungkin mereka tidak makan seperti kami. Kami percaya tangan Tuhan akan terus menolong mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tuhan akan terus memberkati anak-anak kekasih ini, memberkati teman-teman kami Tuhan, sehingga mereka pun dapat hidup seperti kami, dapat makan, dapat memiliki pakaian yang layak. Kami mau berdoa dan menyerahkan juga Tuhan untuk setiap kakak-kakak pelayan anak yang ada di gereja Immanuel Palu. Terus memberkati kehidupan mereka secara pribadi, memberkati apapun yang mereka lakukan untuk pelayanan ini, sehingga kesehatan dari setiap kakak-kakak pelayan akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk rencana untuk ibadah tatap muka, sekolah minggu pun untuk tatap muka bagi sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu. Rencana pada bulan Mei ini Bapak, kami mau datang serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, begitu besar kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk beribadah seperti sedia kala, untuk bersekolah seperti semula Tuhan. Kami mohon Tuhan turut campur tangan sehingga Bapak kami boleh dapat sekolah seperti sedia kala, kami dapat beribadah seperti beberapa waktu yang lalu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong mengendalikan untuk penyakit COVID ini, sehingga penyakit ini segera berakhir dan kami dapat hidup normal kembali. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan tidak akan membuat kami terus-menerus hidup di dalam ketakutan akan COVID ini, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami semua anak-anak-Mu. Beri kuat sehat kepada kami semua anak-anak-Mu Bapa. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami yang dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan terus memberkati, terutama pemerintah kota kami. Terus Tuhan tuh berkati, beri hikmat kepada mereka, beri kemampuan sehingga mereka pun Tuhan mampu untuk menjaga kota kami, untuk memerintah kota kami dengan baik, sehingga kami dapat hidup dengan tenang dan damai. Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk cuaca yang saat ini begitu banyak curah hujan yang sangat tinggi di kota kami pun di wilayah Sulawesi Tengah ini. Kami mau datang serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong segala cuaca Tuhan yang ekstrim kami serahkan ke dalam tangan pengendalian Tuhan, karena Tuhanlah yang punya alam ini. Sehingga Bapa, cuaca ekstrim ini akan membuat kami selalu ketakutan, tetapi biarlah kasih dan anugerah Tuhan akan terus mengendalikan cuaca ini, dan kami mau serahkan semuanya dalam pengendalian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini menjadi alat untuk lebaran kerajaan Tuhan, untuk menunjang pelayanan-pelayanan yang ada di sekolah minggu Immanuel Palu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap kami yang sudah memberi pun yang belum dapat memberi, Tuhan berkati. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber hidup, sumber kekuatan kami. Amin. Ya adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih
Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Siap. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 23